Shalom, selamat sejahtera, dan salam stay at home buat Anda dimanapun Anda berada. Mari kita merespon dengan serius arahan daripada pemimpin negara kita untuk membatasi pergerakan keluar kita untuk perkara yang tidak penting buat masa ini, sebagai langkah mengelak daripada penularan virus COVID-19 ini. Pastinya kita harus menjaga jarak kita dan juga menjaga kebersihan diri kita sendiri. Terima kasih juga karena Anda sudah dengan setia ikut serta dalam acara 100 hari berdoa bersama-sama dengan umat Adventist di seluruh dunia. Pastinya kita akan dikuatkan, kita mendapatkan kekuatan yang baru, dibangunkan kerohanian kita selama hari berdoa ini. Baik, kita lanjutkan kepada renungan pada hari ini yang mana saya berikan tajuk mengatasi ketakutan. Mari kita lanjutkan dengan membaca satu daripada janji Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 91 ayat 5 sampai 7. Mari kita baca bersama-sama. Engkau tak usah takut terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Amin, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Nah, sekarang pertanyaan kita, dapatkah kita menjadi berani atau tidak takut pada apapun? Apapun yang kita alami, apapun masalah kita, dan bahkan situasi seperti sekarang yang kita alami ini, bolehkah kita tidak takut? Dapatkah kita menjadi seorang yang berani? Secara pribadi, saya tidak pernah mendengar adanya atau lahirnya orang yang tidak ada perasaan takut. Tetapi ada seorang penulis telah menuliskan, orang yang berani bukanlah orang yang tidak ada ketakutan, tetapi mereka adalah orang yang telah mengatasi ketakutan mereka sendiri. Nah, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, takut adalah bahagian dalam masalah dosa. Namun sebagai seorang Kristen, kita seharusnya tidak ada yang mahu ditakutkan. Tetapi apa yang kita tahu dan apa yang kita rasa adalah dua perkara yang berbeza. Misalnya, ada seorang budak lelaki menemukan seekor ular. Dan kalau ular itu tidak berbahaya, kalau budak lelaki itu mengetahui ular itu tidak berbahaya, dia mungkin saja menangkap dan bermain dengannya. Jadi maksudnya di sini adalah tingkat ataupun tahap ketakutan seseorang bergantung apa yang dia tahu. Nah, sekarang bayangkan kalau ibunya pula yang melihat ular itu di dalam bilik mandi mereka, pasti reaksinya akan berbeza lagi. Nah, saudara-saudari, kita boleh belajar untuk tidak takut. Sekurang-kurangnya apa yang kita tahu, yaitu ketika kita mengetahui bahwa Tuhan dapat dipercaya untuk melindungi kita. Apabila dalam ketakutan seorang Kristen, kita sebagai pengikut Kristus, percaya kepada Kristus dan kebenarannya, kita mempunyai kelebihan yang istimewa berbanding mereka yang lain, yaitu kita merasakan saat kasih Tuhan meredakan ketakutan kita. Kita memiliki doa, kita ada harapan yang membantu kita melihat di sebalik ketakutan kita. Namun pada saat ini kita perlu tanyakan pada diri kita sendiri, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekacauan, di manakah kita menilai keselamatan kita dan kemanakah kita meletakkan kepercayaan kita? Adakah dalam sains atau apa yang dikatakan para profesional perubatan? Adakah dalam pekerjaan keselamatan kita atau perhubungan kita, atau di dalam Yesus dan melalui janji-janji firman-Nya? Sekiranya Yesus benar-benar menjadi dasar kepada iman kita, bagaimana kesergaan kita dan fokus kita, fokus doa harian kita berubah semasa krisis yang kita hadapi. Mari kita
baca satu lagi kutipan daripada buku Testimonies jilid 3 muka surat 555 yang mana juga dipaparkan di dalam slide ini ya. Mari kita baca bersama-sama. Iman bertumbuh kuat dengan masuk ke dalam konflik disertai dengan keraguan-raguan dan pengaruh-pengaruh yang bertentangan. Pengalaman itu diperolehi di dalam pencobaan-pencobaan ini jauh lebih berharga daripada permata-permata yang paling mahal. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Di fokus doa kita sudah dipaparkan di slide. Inilah fokus doa kita untuk hari ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Maha besar di surga Tuhan kami, terpuji dan termulialah nama-Mu. Engkau Tuhan yang berkuasa, pencipta segala sesuatu. Bapa di surga, kami mau merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Kami mengakui kami manusia yang berdosa dan memerlukan belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan berbelas kasihan terhadap kami, mengampuni kami dan menyucikan kami, dan membawa kami menang atas dosa kami. Tuhan kami dengan kerendahan hati kami datang dengan permohonan kami. Doa kami, biarlah kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak kami. Kami mau menuntut janji Tuhan di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Seperti mana yang kami sudah bacakan tadi, di mana Tuhan telah berjanji akan memagari dan melindungi anak-anak-Mu ini daripada wabak virus corona yang telah mengacaukan seluruh dunia pada waktu ini. Tuhan kami juga berdoa supaya Tuhan membuka mata rohani kami. Membuka mata rohani orang ramai, orang lain, untuk melihat dan menyadari bahwa inilah waktunya titik peralihan penting dalam sejarah gereja dan kedatangan Yesus yang tidak terlalu lama lagi. Kami juga berdoa bagi mereka yang tinggal di perumahan yang sempit di kota-kota besar, agar mereka menemui cara yang kreatif untuk kekal sehat dan berhubungan dengan orang lain. Khususnya anak-anak yang terkurung di dalam rumah. Tuhan memberkati mereka dan Tuhan memelihara mereka. Kiranya hikmat dan kebijaksanaan dari surga Tuhan berikan kepada pemimpin gereja sedunia pada saat ini, sementara melalui masa-masa yang mencabar ini. Bukan hanya kepada pemimpin gereja, tetapi juga kepada para pemimpin pemerintah di semua kerajaan di dunia. Tuhan sudah berikan hikmat dan kebijaksanaan untuk mengatasi krisis ini, khususnya di Malaysia, di Sabah ini. Terima kasih karena Engkau sudah memberikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka dalam mengatasi krisis ini. Terima kasih Tuhan. Terus memberkati dan melindungi kami semua, para pendengar audio Renungan 100 Hari Berdoa sampai pada kedatangan-Mu. Kami sudah berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Baik, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya senang untuk maklumkan kepada Anda pada kali ini bahwa jika Anda memerlukan audio, maksudnya audio sahaja daripada renungan ini, Anda boleh PM ataupun private message ke nomor yang sudah tertera di slide. Untuk yang mau minta dikirim personal audio saja. Baik, terima kasih dan Tuhan memberkati Anda. Puji Tuhan.